lagi sama aku. Hari ini aku mau sharing tentang rasisme. Gimana caranya supaya nggak rasis? Kenapa topik bahasannya hari ini rasis? Karena aku ketegur. Jadi, oke, kita bahas itu aja. Jadi aku baru aja nonton film bagus sih. Jadi ini kisah nyata tentang, bukan teroris sih, dia perampok gitu dari Rusia yang rampok dan ngelakuin banyak kejahatan sampai bunuh-bunuhan di Bali. Terus aku kayak marah gitu ya dalam hati. Kurang ajar ya ini orang Rusia, kok bikin kejahatan di negara orang gitu, sampai ngerampok, sampai ngebunuh. Nah, terus aku kayak inget, nggak boleh gitu ya, jangan bilang orang Rusia. Nggak semua orang Rusia seperti itu. Ada oknum-oknum, karena kita nggak bisa nyamaratain semua orang tuh sama. Orang Rusia ada oknum yang melakukan hal seperti itu. Bisa aja orang Indonesia, bisa aja dari negara lain atau dari negara mana. Tapi kan kita nggak bisa nyamain semuanya seperti itu gitu. Untuk masalah rasisme ini, untuk masalah etnis atau dari negara mana atau orang mana, aku lumayan netral. Karena aku punya teman, aku punya kerabat dari berbagai negara sebenarnya. Jadi mereka tinggal di mana-mana. Ada teman aku nikah sama orang Rusia. Mama aku punya temen dokter di Ukraina. Dua negara ini tuh lagi berantem. Dan aku ngelihat pandangan dari temen aku yang Rusia, dan aku juga ngelihat pandangan dari temen mama aku yang ada di Ukraina. Sebagai warga ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yang ngambil keputusan kan bukan mereka, yang ngambil keputusan kepala negara, dimana kepala negara punya pertimbangannya sendiri kenapa mengambil keputusan tersebut, ya kan. Jadi kayak kita nggak bisa menyamaratakan semua orang. Ada juga ini kejadian yang baru banget. Jadi nenek aku punya keluarga, ada yang tinggal di China, ada yang tinggal di Taiwan. Sedangkan China dan Taiwan tuh lagi kayak ada konflik perang dingin gitu ya negara. Jadi orang China, warga negara China nggak bisa datang ke negara Taiwan. Sedangkan saudara yang di China ini pingin ketemu sama saudaranya yang di Taiwan. Udah pada tua semua gitu kan, kapan lagi kalau nggak ketemu. Tapi karena konflik negara, mereka nggak bisa ketemu. Kasian banget ya hal-hal seperti ini. Terus yang masalah COVID, kalian tahu kan yang orang-orang Amerika sempet rasis banget sama etnis keturunan Tionghoa yang ada di Amerika. Mereka nganggep, beberapa orang nganggep kalau misalnya COVID itu gara-gara Chinese gitu. Terus semuanya disamaratain, sampai nenek-nenek dipukulin, wanita dipukulin, sempat ada kejadian kayak gitu, ngeri banget kan. Padahal tuh apa hubungannya ya orang yang udah lama tinggal di US, orang Tionghoa yang udah lama tinggal di US sama negara China yang mereka anggap itu nyebarin COVID. Which is kita juga nggak tahu sebenarnya COVID dari mana gitu kan. Rasisme itu adalah prasangka yang timbul karena kita nggak punya kasih dalam hati kita. Nah, di Alkitab tuh diajarin, Alkitab sendiri nulis kita nggak boleh punya rasisme karena itu adalah dosa. Aku buka ya ayatnya. Alasan pertama, bahwa semua manusia itu sama di mata Tuhan. Ini adalah ayatnya di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya lah dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kita lihat kan di sini disebutnya manusia. Jadi Allah begitu mencintai manusia sampai diciptakan menurut gambar dan rupa dari Allah sendiri. Bisa-bisanya kita berrasis-rasis sama manusia yang dicintai Allah. Bukti yang kedua bahwa Allah begitu mencintai manusia. Di ayat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemudian, betapa besar kasih Allah terhadap manusia yang menghuni dunia ini, sampai dia kasih anaknya yang tunggal supaya kita gak binasa karena dosa kita, tapi hidup dengan kekal. Makanya berjuang guys. Di sini semua orang percaya. Dia nggak nulis dari bangsa apa, tapi benar-benar ngelihat bukan dari etnis, bukan dari suku, tapi dari hati. Buat siapa yang percaya dan mengimani dan melakukannya. Nah, di Yakobus 2 ayat 1 ditulis, Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Lihat ya, di sini dengan memandang muka. Harus sama rata. Kasihnya itu harus sama rata. Kemudian di Yakobus 2 ayat 4, Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Terus di ayat selanjutnya, di Yakobus 2 ayat 8-9, akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis di kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Yakobus 2 ayat 13, sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. So, kita bisa lihat di sini kasih akan menang di atas segalanya. Terus gimana cara bisa mengasihi tanpa memandang muka, tanpa rasis atau tanpa berprasangka terhadap suku tertentu? Dan jawabannya tentu aja Alkitab udah sediain. Ada di Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sesamamu manusia, semua manusia seperti dirimu sendiri. Jadi, gimana kamu mau mengasihi orang lain kalau kamu sendiri belum mengasihi dirimu sendiri? Gimana orang yang jahat sama dirinya sendiri bisa berbuat baik sama orang lain? Karena kalau kita punya standar nih, biasanya ya, kepotong itu keberat dikit tuh ya gak apa-apa lah gitu, gak sakit-sakit banget. Kita bakal menganggap orang lain juga keberat sedikit ya gak sakit-sakit amat. Jadi standar yang kita pakai buat diri kita, biasanya kita pakai standar yang sama untuk orang lain. Jadi gimana cara kita bisa mengasihi diri kita dengan benar, dengan porsi yang tepat? Jawabannya juga ada di Alkitab. Di ayat Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi untuk bisa mencintai diri kita dengan porsi yang tepat, gak terlalu jadi kita seperti raja, kita bisa mencintai, kita gak rendah diri, tapi kita bisa mencintai diri kita secara tepat. Itu butuh hikmat dari yang di atas. Kita tahu porsinya. Itu adalah pelajaran kehidupan seumur hidup ya, aku rasa kayak. Karena kita berada di setiap posisi yang berbeda di dalam kehidupan kita, di dalam kondisi yang berbeda tiap kehidupan kita, yang bisa bikin nilai diri kita kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Gimana kita bisa terus menghargai diri kita, mencintai diri kita dengan porsi yang tepat, porsi yang benar. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka hikmat akan kita dapatkan. Dan hikmat itu yang akan membantu kita untuk bisa mengasihi sesama. Buntut-buntutnya ya,
kasih Tuhan yang memenuhi kita sampai akhirnya kita bisa membagikannya kepada sesama. So, semangat semuanya. Balik lagi, kita bisa penuh karena Tuhan baik buat kita semua. Semangat! Buat dunia yang lebih baik, kita butuh Tuhan.